Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Dan kembali lagi nih teman-teman, ya kan, di konten Otakku. Ya jadi buat yang nggak tahu, di Otakku ini gue bakal membahas, ngobrolin gitu kan. Dan ya intinya sih berbagi pendapat aja sih dan bertukar pikiran akan suatu topik gitu. Kalian bisa cek aja di channel gue, masuk ke playlist Otakku, itu dimana gue bakal bahas topik-topik tertentu, ya kan? Belum banyak sih. Tapi ya teman-teman, dan langsung aja nih. Di video ini gue lagi pengen membahas suatu tipe animasi yang beberapa anime itu gunakan. Seperti yang kita pahami dari banyaknya anime di luar sana, pastinya mereka memiliki art style-nya masing-masing. Dan juga bisa dibilang memiliki kualitas animasinya yang berbeda-beda. Dari yang gerakan animasinya sangat halus, sampai yang animasinya sangat kaku. Ada yang mengandalkan teknik motion blur pada gerakan animasinya. Ada juga yang mengutamakan gerakan animasinya untuk dibuat terlihat seril mungkin. Kualitas animasi merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh besar untuk kualitas animenya itu sendiri. Ditambah dengan art style, desain karakter, detail gambar, pewarnaannya, dan efek-efek lainnya yang disatukan menjadi sebuah aspek pada anime yang biasa gua tempatkan sebagai visual pada sebuah anime. Dan makanya itu, kayak gue gitu ya, biasanya sebelum gue nonton anime tuh, hal pertama yang gue cek duluan tuh pasti kayak visualnya atau ya animasinya gitu kan, karena ya memang itu yang kelihatan duluan. Nah memang si gambar dan animasi tidak menjamin bahwa animenya itu bakal bagus, karena isi ceritanya pun juga berpengaruh besar pada kualitas animenya itu sendiri. Tapi ada satu tipe animasi untuk anime yang setahu gue ya, banyak orang termasuk gue yang kalau tahu bahwa anime ini menggunakan tipe animasi ini, mereka langsung kayak menolak gitu untuk menonton. Bahkan tanpa tahu ceritanya ini bagus atau enggak, kata orang lain yang udah nonton ini animenya bagus atau enggak. Enggak, gue gak peduli, ya kan? Enggak, gue gak peduli. Ini anime pakai animasi ini. Enggak, gue gak mau. Udah, gue gak mau nonton. Dan ya, seperti yang kalian lihat di judul video ini, tipe animasi yang gue maksud adalah animasi 3D atau CGI gitu ya. Dan di sini gue bakal sebutnya anime 3D aja ya. Sebenarnya ada juga sih yang nyebutnya kayak anime CG gitu ya, anime CGI. Walaupun sih menurut gue ya maksudnya kan sama aja gitu kan. Tapi ya intinya di sini gue bakal nyebutnya anime 3D aja ya. Oke? Biar clear nih. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya, ya kan? Why? Kenapa banyak orang yang langsung tidak suka kalau ada anime yang animasinya tuh 3D. Tapi sebelum lanjut, ada yang mau gue perjelas dulu ya. Walaupun ini sih so tau ya, rada so tau tapi bodo amat, oke? Yang gue maksud dari anime 3D di video ini adalah 3D secara look-nya, ya kan? Secara visualnya, secara tampilannya gitu loh. Bukan proses pembuatannya. Nah, karena setahu gua, zaman sekarang sebenarnya sudah banyak anime yang pada proses pembuatannya menggunakan sistem 3D atau CGI, yang setelahnya akan mereka gambar dan warnai agar terlihat kembali seperti animasi 2D. Hal ini mereka lakukan untuk membantu dalam mendesain seperti tempat, objek-objek diam, dan juga karakter-karakter pada animenya, atau biasanya disebut modeling, agar mereka memiliki gambaran seperti apa karakter-karakternya akan terlihat dari berbagai macam angle dan berbagai macam gerakan yang akan dilakukannya. Jadi itulah yang gue maksud anime 3D di sini ya, yaitu adalah secara visualnya, dimana karakter-karakter pada animenya itu terlihat seperti kayak modelan 3D gitu ya kan. Dan mungkin disitulah menurut gue ya, banyak orang yang tidak suka dengan anime yang seperti itu. Di saat kita ingin melihat anime yang animasinya itu gerakannya halus ya kan, cepat, terus terlihat artistik, malah dikasihnya animasi 3D yang gerakannya kaku, lambat, dan nggak ada keren-kerennya malah, ya kan? Karena terkadang yang membuat animasi 2D terlihat lebih halus dan keren adalah di saat mereka menggunakan efek motion blur pada animasinya itu. Ini gue so tau ya, yaitu di saat karakternya melakukan gerakan yang sangat cepat, dimana secara visual pastinya akan terlihat blur karena saking cepatnya itu. Dimana sebenarnya kalau di pause sih, ya nggak jelas gambar apa itu kan. Tapi kan itu yang menjadikan animasinya serasa sangat halus gerakannya. Selain itu, efek motion blur tersebut digunakan saat karakter melakukan gerakan yang sangat cepat. Artinya, pastinya akan berpotensi untuk menghadirkan gerakan yang banyak dalam waktu yang sangat singkat, yang membuat animasinya itu akan terlihat sangat seru. Kecuali mereka menggunakan gerakan yang sama berulang-ulang kali. Ya, kalau itu sih, ya oke. Tetapi maksud gue tuh kayak efek motion blur gitu kan tidak bisa diterapkan di anime yang 3D kan. Kalau karakternya bergerak cepat, maka gerakan model 3D karakternya tersebutlah yang dipercepat. Dan tanpa adanya efek motion blur pada gambar, membuat gerakan tersebut terlihat lebih kaku dan terbatas oleh model 3D-nya tersebut. Kayak misalnya gue gitu ya, gue tuh suka banget nonton anime yang gerakannya tuh banyak, terus animasinya juga kayak halus banget gitu loh pergerakannya, kelihatannya. Makanya itu buat yang nggak tahu gitu ya, salah satu anime favorit gue of all time yaitu adalah Mob Psycho.
ya kan? Karena ya itu, langsung aja, ya kan? Animasinya kan bagus banget dan halus banget gitu kan, dan kalau lagi bertarung kayak banyak banget yang terjadi gitu kan, gerakannya segala macam, motion blur itu ada gitu kan, dan itu gue suka banget nih kayak gitu. Jadi itulah menurut gue kenapa banyak orang yang kurang suka dengan animasi 3D pada suatu anime, termasuk gue. Selain alasan yang tadi karena gerakannya kelihatan kayak kaku dan lebih lambat dari animasi yang 2D, tetapi selain itu menurut gue alasannya orang tidak suka anime 3D adalah karena mereka tidak terbiasa menonton yang seperti itu. Karena ya memang iya, sebagian besar anime itu menggunakan animasi 2D. Makanya di saat kita menonton kayak anime yang bergambar 3D, kita akan tidak terbiasa melihatnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah anime dengan animasi 3D itu sudah pasti membuat animenya itu jelek? Atau itu semua hanya tergantung selera kita? Iya kan? Gue bisa berpikiran seperti itu karena ada satu anime yang pas gue ngecek tuh dan gue tahu kalau anime ini menggunakan 3D, gue tuh kayak langsung menolak untuk nonton gitu loh. Yaitu adalah anime yang berjudul Kingdom. Gue pertama kali nonton Kingdom tuh bener-bener pas anime ini keluar gitu ya, di tahun 2012 kalau nggak salah gitu. Jadi bener-bener gue nonton di episode satunya, gue lagi ngecek gitu kan. Tapi terus pas gue ngeliat tuh gue kayak langsung, what is this? Dan gue ngeliatnya tuh kayak, ini aneh banget, dan langsung kayak menolak untuk nonton dan berasumsi bahwa anime 3D itu jelek gitu. Tapi ya teman-teman, lucunya adalah kalau kita ngelihat ratingnya anime Kingdom ini, contohnya di My Anime List, kita bisa lihat bahwa ratingnya itu tinggi. Anime ini memiliki rating 8 di season pertama dan rating 8,4 di season keduanya. Dan sekarang kalau nggak salah udah sampai season 3, dan season 3-nya kalau nggak salah juga ratingnya makin bagus. Gue belum ngecek lagi tuh. Jadi kayak ternyata malah bagus gitu. Jadi maksudnya dari dulu tuh gue udah kayak nggak suka gitu sama anime 3D. Dan gue nggak peduli kayak ratingnya bagus atau enggak gitu kan. Pokoknya gue langsung kayak menolak dan nggak mau nonton anime 3D. Ngeliatnya tuh kayak aneh gitu. Kayak aneh aja gitu kan. Sampai akhirnya, nah, baru-baru ini, tahun ini malah ada 2 anime yang bisa dibilang merubah pendapat gua mengenai anime dengan animasi 3D. Jadi di sini gue ingin membicarakan 2 anime ini, 2 anime yang merubah pendapat gue bisa dibilang tentang anime 3D. Anime pertama gue ingin membahas tentang anime yang judulnya Kengan Ashura. Gue pernah nge-review anime ini, kalian bisa cek aja di channel gue. Mungkin gue bakal taruh linknya di bawah gitu kan, review singkat aja sih tentang Kengan Ashura. Tapi ya pengalaman gue nonton anime ini, tadinya pas pertama kali gue ngecek tuh gue kayak langsung gue tolak gitu. Gue nggak mau karena animasinya 3D gitu kan. Tapi karena alasannya adalah karena gue suka anime Baki, ya kan, anime dan manga Baki, dimana itu kan tentang bela diri, dan anime yang mendekati Baki itu adalah Kengan Ashura yang mirip gitu kan. Makanya gue jadinya ngecek juga Kengan Ashura. Dan pendapat gue mengenai animasi 3D melalui anime ini adalah bahwa ternyata dengan menggunakan animasi 3D itu, lu jadi bisa lebih menangkap model karakternya itu seperti apa dari berbagai macam angle yang ditampilkan gitu. Dan itu sangat berguna, terutama di saat adegan bertarung di anime ini. Ada semacam kayak dimensi tambahan yang membuat kita bisa lebih mudah menangkap seberapa besar karakternya, postur tubuhnya seperti apa, perbandingannya dengan lawannya, yang akan selalu terlihat lebih konsisten kalau menggunakan animasi 3D. Karena terkadang kalau hanya menggunakan gambar 2D aja gitu ya, terkadang kita bisa menemukan ketidakkonsistenan ya pada ukuran tubuh karakternya itu. Jadi pada aspek itulah menurut gue sangat membantu. Walaupun di saat mereka melakukan kayak stand up fight sih, menurut gue lebih prefer animasi 2D sih, yang gerakannya lebih halus, lebih cepat gitu kan dibanding 3D. Menurut gue 2D tetap lebih keren kalau stand up fight. Tapi pada Kengan Ashura yang menghadirkan pertarungan bawah atau ground game, ya kan, dimana sebenarnya kayak selama gue nonton anime tuh kayak gue belum pernah menemukan anime yang menghadirkan pertarungan bawah seperti itu gitu, paling nggak yang lebih dalam dari ini. Dan jujur gue tidak bisa membayangkan sih bila Kengan Ashura menggunakan animasi 2D pada pertarungan bawahnya itu. Karena pada pertarungan bawah sangat diperlukannya kekonsistenan pada bentuk dan ukuran tubuh karakternya. Dan gue berpendapat tidak ada cara yang lebih baik sih dibandingkan menganimasikannya dengan animasi 3D. Yang ingin gue sampaikan di sini adalah mungkin anime yang menggunakan animasi 3D itu merupakan hal yang diperlukan untuk dibuat seperti itu. Karena mungkin akan lebih pas dengan apa yang animenya itu ingin tampilkan. Selain itu anime yang baru saja gue selesai tonton baru-baru ini, akhir tahun lalu gitu kan, yaitu adalah anime yang judulnya Dorohedoro. Dan men, gue senang sekali dengan Dorohedoro. Parah, gue suka banget. Memang sih, mungkin bisa dibilang alasan kenapa gue suka anime ini adalah karena dari segi ceritanya dan genrenya. Bagian animasi 3D pada karakter di anime ini mungkin hal terakhir yang gue suka pada anime Dorohedoro sih. Gue menyadari saat menonton Dorohedoro ini bahwa animasi 3D-nya itu tidak mengurangi kualitas animenya dan bisa membuat gue tetap menonton dan bahkan suka. Alasannya kalau dari gue ya, yaitu adalah
desain karakternya. Maksudnya siapa coba yang tidak menganggap desain karakter Dorohedoro itu keren-keren? Hah? Apakah karakter utamanya seorang laki-laki berambut hitam, good looking, dan berhati baik, ya kan? Atau mungkin berambut jabrik dan memiliki sifat yang selalu semangat? No. No. Karakter utamanya adalah manusia berkepala reptile, itu dia. Yes, kasih gua itu. Langsung aja, kasih gua itu. Sini. Mana, gue tonton sekarang. Penampilan yang unik dari setiap karakter pada anime inilah yang menarik perhatian gua. Belum lagi kedetailan yang memperkuat desain karakternya. Kita lihat dari Kaiman misalnya. Dari duri-duri di belakang kepalanya, pisau pada dadanya, dan kedetailan lainnya pada kostum karakter tersebut. Maksudnya, kalian di sini bisa sangat lihat lah. Tampilan karakter-karakter di anime Dorohedoro bukanlah desain karakter yang standar. Intinya yang ingin gue sampaikan adalah, mungkin anime 3D tidak akan menjadi masalah bila dieksekusi pada anime dengan desain karakter yang menarik dan pas gitu. Karena gue nggak bisa banget tuh nonton anime 3D yang karakter-karakternya tuh penampilannya dan style gambarnya yang biasa aja gitu. Aneh aja ngeliatnya, males. Dan mungkin itu juga menurut gua yang memungkinkan karakter Dorohedoro dianimasikan sebegitu detail karena digunakannya animasi CGI atau modeling yang 3D gitu. Jadi mungkin mereka tidak perlu menggambar karakternya secara manual lagi dan lagi dikarenakan adanya model 3D karakternya yang sudah disediakan itu. Dan pastinya kan akan sangat sulit gitu karakter dengan sebegitu detailnya harus digambar berulang-ulang kali demi biar animasinya tuh tetap animasi 2D gitu kan. Ya mending 3D aja lebih gampang ya kan, udah ada modelan 3D-nya gitu. Tapi ya teman-teman, itu aja sih kurang lebih pendapat gue tentang anime 3D. Pada akhirnya sih memang sampai sekarang gue juga lebih prefer ya anime 2D ya, anime dengan animasi 2D dibanding 3D. Terutama yang animasinya bagus, yang halus banget dan detail juga gambarnya ya tetap ya kan, yang 2D ya maksudnya. Tapi yang gue sadari adalah, mungkin alasan kita terkadang tidak suka dengan anime yang animasi 3D atau CGI, itu mungkin dikarenakan ketidakbiasaannya kita menonton yang seperti itu. Yang looknya 3D gitu. Karena pasti akan selalu ada suatu kelebihan dan keunikan yang hanya bisa kita lihat kalau kita mau mencobanya. Makanya itu sih, sekarang kayak gue tuh lagi nonton anime Beastar, ya kan? Dan gak aneh, nonton Beastar itu gak aneh. Rekomen, bahkan rekomen, Beastar itu rekomen kalau udah cukup umur ya, kalau cukup umur itu rekomen banget, gue suka banget Beastar. Sama nggak tahu ya, penasaran sih sama Kingdom. Walaupun sekarang udah 3 season, tapi ya nggak tahu ya. Soalnya ratingnya bagus gitu. Cuman gue sempat ngecek juga, tapi kayak belum kebiasa juga sih pada akhirnya. Cuman ya nggak tahu. Ntar gue ngecek lagi sih. Mungkin gue bakal kebiasa, tapi ya nggak tahu lah. Ya teman-teman, itu aja. Silakan kalian komen, itu intinya. Komen, berbagi pendapat, bertukar pikiran lah di komentar di bawah ya kan. Menurut kalian bagaimana anime 3D, anime dengan animasi 3D? Apakah kalian terbiasa? Apa kalian nggak kebiasa? Terus mungkin kalian pernah nonton anime 3D apa yang kalian pernah ngecek? Silahkan komen di bawah, sharing bebas. Like juga video ini kalau kalian suka. Yang pastinya share juga boleh ya kan ke teman-teman kalian, itu bakal sangat membantu. Tapi yang paling penting subscribe ke channel ini ya kan. Biar kalian tahu kapan gue bakal bikin video-video selanjutnya dan mungkin bakal bikin konten otakku gini ya kan. Tapi ya itu aja teman-teman, terima kasih buat udah nonton. See you in the next video, bye.